Oke teman-teman, berjumpa lagi dengan Mbah Joyo. Kali ini Mbah Joyo akan berbagi tips ya, bagaimana cara perawatan ayam yang baik, yang sehat, sehingga dalam berternak kita berhasil ya. Seringkali peternak-peternak itu merasa gagal, ya mungkin kena faktor ayamnya, betinanya tidak mau bertelur, atau pemacaknya tidak mau mengawin. Itu banyak sekali yang membuat faktor-faktor kegagalan buat peternakan. Kali ini saya akan kupas ya buat teman-teman, karena alhamdulillah saya berternak ayam dari mulai 2000 berapa ya, 9 kalau tidak salah mulai berternak ya, 9. Alhamdulillah dalam jangka waktu 1 tahun 2 tahun mulai maju-maju, dan sekarang saya sudah memiliki sekitar 5 dan 6 ya farm atau tempat buat berternak. Jadi dalam segi berternak ayam itu, terutama ayam menjadi hobi kita sehari-hari. Kalau ayam lehor atau ayam potong saya tidak tahu kalau seperti itu. Ya saya rasa mungkin sama ya, tapi yang membedakan cuma hanya segi perawatan. Nah, di sini saya akan kupas tuntas tentang perawatan ayam, bagaimana ayam itu tetap sehat dan bisa berkembang biak. Ada pertanyaan yang intinya tentang masalah bagaimana cara merawat ayam di Mbah Joyo Farm agar ayam tetap sehat. Oke, saya jawab dan saya akan berikan informasi ini karena informasi ini sumbernya dari saya langsung dan saya praktekkan di farm saya. Jadi perawatan ayam itu terutama, ini yang paling terutama ya, dari segi makan. Makanan ayam ya, karena ayam kita itu ayam aduan, jadi ya segi makanan yang harus dimakan, dikonsumsi oleh ayam itu harus benar-benar memenuhi standar. Satu, standar protein, standar karbohidratnya, kalorinya harus sesuai dengan asupan yang ia butuhkan. Jadi terutama air ya, ini sumber air pada ayam aduan itu tidak boleh sampai telat. Banyak sekali orang yang punya pendapat yang keliru. Jadi pemberian air terhadap ayam itu dibatasi, itu jangan ya. Di Thailand sendiri itu untuk minum itu 24 jam. Kenapa? Air minum itu digunakan oleh ayam untuk mengatur suhu badan dia. Di saat dia membutuhkan cairan, dia akan minum. Di saat dia tidak membutuhkan, dia tidak minum. Oleh karena itu sirkulasi suhu yang ada pada tubuh ayam itu berubah-ubah. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, seperti manusia juga seperti itu. Kita juga kalau pas lagi butuh haus ya kita minum, kalau kita ya mungkin tidak. Jadi air minum itu harus 24 jam ada di dekat ayam. Terus mengenai di makanannya, untuk makanan ayam kecil itu yang saya kejar itu yang pertama adalah pertumbuhan bulu dulu. Karena ayam dari 0 sampai seminggu sangat riskan, belum kuat bulunya dan membutuhkan kehangatan dengan suhu tertentu. Nah, oleh karena itu saya memberikan makanan yang proteinnya tinggi, karena untuk menghasilkan bulu dan pertumbuhan itu harus high protein atau protein tinggi yang maksimal. Ya, kita gunakan ayam-ayam ya. Ini maaf saja, banyak orang mengatakan BR atau ayam untuk broiler itu tidak cocok buat ayam aduan. Iya, kalau pemberiannya kontinu. Tapi kalau pemberiannya dibatasi cukup 2 atau 3 minggu, saya rasa tidak apa-apa. Dengan menggunakan ayam untuk ayam broiler atau pertumbuhan, itu yang proteinnya tinggi, itu ayam yang 0 sampai 3 minggu itu juga pertumbuhannya akan bagus. Oleh karena itu saya menggunakan itu dari pur yang untuk pembesaran, ayam pembesaran sampai umur 3 minggu. Nah, setelah umur 3 minggu itu mulai bulu-bulu sudah keluar ya, itu pemberiannya kita campur dengan AD, dengan AD1. Tetap kita menggunakan
ayam pakan ayam broiler dulu, karena kalau langsung kita kasih AD itu kadang-kadang dia nggak mau ya, itu tetap kita kasih sampai campuran itu hingga usia 2 bulan sampai 3 bulan. Setelah itu baru kita pindah ke AD2. Terus untuk ekstra pudingnya, untuk ayam-ayam itu bisa kita gunakan campuran daun-daunan seperti kangkung atau daun kelor atau sawi hijau ya. Kita kita rajangi, kita potong-potong kecil-kecil, kita campur dengan pur, kasih air. Itu bagus untuk membantu pencernaan juga. Nah, di saat umur 4 sampai 5 bulan baru kita gunakan beras atau jagung, makanan keras. Dan paling intinya ya, ayam itu metabolisme atau alat untuk menghancur makanan yang ada tembolok itu adalah batu atau kerikil. Oleh karena itu, di saat umur ayam sudah mendekati 1 bulan, kasih dia di pasir biar anak-anak ayam itu makan batu-batu kerikil, sehingga dapat membantu pencernaan atau melancarkan metabolisme untuk proses penyempurnaan makanan. Jadi perlu itu ayam itu makan kerikil seperti itu. Jangan dibok terus, karena kalau dibok terus nanti dampaknya satu, walaupun ayam itu makan, dia akan tetap pucat. Karena apa? Proses yang dia makan itu hanya terbuang, tidak melalui proses yang sangat sempurna. Ya, untuk penyempurnaannya itu yaitu diproses dengan secara alami dengan penggilingan lewat batu kerikil itu. Dan untuk kebersihan ayam-ayam itu apabila umurnya sudah 1 bulan ke atas, itu kan kotorannya sudah mulai banyak. Itu paling tidak kalau kita taruh di kandang yang setiap hari memang harus kita ganti, itu harus kita buang kotorannya. Misalnya contohnya kita taruh di kandang steril ya, yang bawahnya itu pakai alat untuk pembuangan penampung kotoran, itu tiap harus kita bersihkan. Harus, karena kalau tidak dibersihkan nanti akan amoniaknya akan naik sehingga terhirup oleh ayam itu sendiri dan menjadikan ayam itu sakit. Dan kalau ayam itu kita taruh di kandang box ada pasirnya, setidaknya 3 atau 4 hari pasir itu harus dibuang, harus kita bersihkan. Jangan sampai nanti pasir itu bercampur dengan kotoran dan dimakan oleh ayam, bisa cacingan. Jadi sangat riskan sekali untuk perawatan ayam yang usianya di bawah 3 bulan. Itu harus benar-benar diperhatikan. Nah, terus untuk wadah atau tempat makan ayam kecil atau ayam besar itu wajib tiap hari dicuci pakai sabun. Nah, tujuannya kalau tidak dicuci pakai sabun, sisa-sisa makanan yang kemarin itu akan berubah menjadi jamur. Nah, jamur itulah yang akan menjadi sumber penyakit ayam. Jadi di sini kita berbicara tentang perawatan memelihara ayam dari 0 sampai umur 5 bulan. Jadi informasi ini saya berikan ke teman-teman, mudah-mudahan bisa digunakan informasi ini supaya ternaknya berhasil. Karena alhamdulillah saya melakukan ini ya sampai budak ya, ternaknya berhasil. Nah, lalu bagaimana cara untuk perawatan ayam setelah 5 bulan ke atas? Yang pertama, ayam itu harus dipisah dari betina. Karena kalau tidak dipisah sama betina, itu nanti betina itu akan mematuki bulu-bulu ayam bejantan. Kenapa? Kebutuhan protein betina lebih tinggi daripada kebutuhan protein jantan. Sehingga betina itu tahu kalau bulu itu mengandung protein, makanya dipatukin. Oleh karena itu caranya pisahkan antara betina dengan jantan. Seperti itu sampai bulu-bulu ininya bulu-bulu aslinya ayam itu tumbuh dengan sempurna, rawisnya dengan sempurna, ekornya dengan sempurna, sayapnya dengan sempurna. Semua itu karena makanan, juga karena kebersihan. Di umur 6 bulan
baru boleh kita menggarap ayam itu, kita mandikan, kita jemur. Dan mungkin juga bisa kita coba, kita geprek, tapi jangan lama-lama. Karena kalau lama-lama, nanti resiko ayam muda itu banyak. Yang pertama, ayam akan turun urat. Nah, kalau sudah turun urat, berat ya, susah untuk menyembuhkannya. Kalau seandainya sembuh, sulit untuk diadu. Jadi jangan mengadu ayam terlalu lama untuk usia muda. Jadi bertahap untuk melatih ayam agar ayam itu tidak turun urat. Yang pertama. Terus yang kedua, ayam akan down mentalnya jika ayam itu terlalu lama diadu. Terus yang ketiga, ayam akan drop. Nah, kalau ayam muda sakit itu penyembuhannya agak sulit juga, susah, dan bisa kemungkinan menuju ke kematian, berakibat ke kematian. Jadi perawatan ayam aduan kalau menurut saya itu sebenarnya sama dengan merawat kita sendiri. Bagaimana agar fisik kita bisa kuat, bisa sehat. Nah, ayam ini memiliki karakter petarung. Jadi ototnya, tulangnya itu harus benar-benar sempurna. Biasanya saya menggunakan ramuan atau jamu milik saya sendiri. Itu ini jamu Mbah Doyo, ini produksi sendiri. Ini sudah diakui oleh pemerintah, ya sudah ada izin dari pemerintah, bahkan mendapat rekomendasi karena lulus lab dari Universitas Gadjah Mada. Jadi aman, sangat aman sekali ya. Buat jamu ini cukup kita beri satu hari satu. Dan untuk ayam muda bisa menggunakan A1 atau A2 double power, itu khusus untuk pertumbuhan tulangnya biar ayam itu tutup tulangnya bagus dan kekuatan ototnya. Jadi mungkin untuk informasi dari saya tentang perawatan ayam cukup sekian dulu. Nanti kita sambung lagi. Saya menunggu pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang ingin bertanya tentang masalah dunia perayam aduan ala Mbah Doyo. Silakan tulis di komentar. Nanti saya akan bikin videonya lagi untuk informasi teman-teman yang ada di Nusantara. Oke, salam sehat dan salam kukuruyo. Salam semangat dari Mbah Doyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.